Untuk melakukan integrasi Firebase dengan kode kita, silahkan kalian ke Project Overview. Di sini akan ada tombol settingnya di samping tombol menu Project Overview-nya. Diklik saja Project Setting, lalu ke bawah di bagian General. Nah, itu akan ada pilihan untuk integrasi Firebase ke project kita. Kita bisa integrasi dengan iOS, dengan Android, dan juga untuk website. Nah, karena saat ini kita bekerja di environment website, silahkan diklik saja yang logo ini, logo tag untuk website, diklik saja. Nah, kita kasih namanya sesuai dengan nama web aplikasi yang kita bikin. Saat ini kita akan membuat sebuah sistem admin, jadi saya kasih sistem admin aja seperti ini. Nah, kita juga bisa centang untuk setup Firebase hosting supaya nanti kita bisa deploy, tapi untuk saat ini saya tidak centang dulu, kita akan lakukan secara terpisah nanti ya. Nah, di sini langsung klik register add. Kalau sudah, kita disuruh untuk melakukan instalasi Firebase, dan di sini untuk inisialisasi Firebase-nya ke project kita ya. Ini akan saya copy semua seperti ini. Nah, di dalam project kita itu ada folder src atau source. Saya akan bikin dua folder. Untuk komponen nantinya kita akan bikin halaman-halamannya itu seperti home, halaman admin, halaman autentikasi itu di dalam komponen. Sedangkan untuk konfigurasi saya akan bikin satu folder dengan configs. Nah, di sini kita akan letakkan berbagai konfigurasi, salah satunya itu konfigurasi untuk Firebase ya, dikasih nama Firebase.js, extensionnya itu harus JavaScript ya. Lalu kita paste apa yang kita copy tadi dari sini, lalu di sini ya sudah inisialisasi atau integrasi Firebase ke website atau ke project website itu udah selesai seperti ini. Nah, oh ya, saya lupa, kita harus install Firebase-nya juga, karena di sini kalau teman-teman lihat kita itu import initialize app dari Firebase. Nah, Firebase ini belum kita punya di package JSON ya, makanya kita perlu install dengan npm install Firebase. Nah, kalau sudah selesai, ini sudah berhasil ya. Meskipun ada security vulnerabilities, katanya ada beberapa kerentanan, tapi kita abaikan saja. Yang pastinya untuk modul Firebase itu sudah terinstall di project kita. Harusnya tidak akan terjadi apa-apa ya di project kita. Mari kita lihat konsolnya, tidak ada error juga. Nah, selanjutnya continue to console dulu. Ini sudah selesai untuk integrasi project Firebase ke aplikasi atau web aplikasi. Nah, ke bagian Firestore database, selanjutnya adalah kita ingin melakukan get data atau read data yang ada di Firestore, kita get dan tampilkan di web aplikasi kita ya, di project kita. Nah, sebelumnya teman-teman bisa buka untuk dokumentasi Firestore. Itu ada di firebase.google.com/docs/firestore. Oke. Di sini ada untuk introduction-nya, ada get started-nya. Untuk get starter-nya, untuk memulai itu kita harus sudah install Firebase tadi sudah ya. Nah, kita harus import get Firestore dari Firebase Firestore. Jadi saya tambahkan saja di bawah sini, di bawah initialize app. Saya import get Firestore, lalu kita bisa inisialisasi cloud Firestore-nya dan mengambil reference untuk service dari Firestore itu sendiri. Jadi saya copy saja yang ini, saya simpan di bawah sini. Oke, jadi untuk DB-nya
database-nya itu, service-nya itu nanti kita pakai DB ini. Nah, karena DB ini akan kita pakai di beberapa komponen, ini saya harus ekspor. Jadi seperti ini, export cons DB Firestore. Lalu get Firestore ini menerima satu parameter, yaitu hasil dari initialize app Firebase config. Jadi langsung masukkan app-nya di sini. Save. Oke, sudah. Nah, saya akan coba di halaman home dulu. Jadi idenya adalah di halaman home akan kita tampilkan list data dari mahasiswa. Nah, oleh karena itu di sini saya harus bikin satu elemen home di folder components-nya. Jadi saya akan bikin satu file namanya home.js. Ya, nantinya ini akan ada beberapa komponen yang kita bikin. Jadi ada untuk yes, lalu ada juga untuk admin.js gitu ya. Ini untuk halaman adminnya nanti. Teman-teman bisa tambahkan halaman-halaman yang lain kalau diperlukan. Jadi minimalnya ada 3 ini karena nantinya akan ada 3 halaman. Nah, sebenarnya di dalam folder components teman-teman bisa bikin folder pages, folder halaman ya. Lalu ada folder elements, ada folder fragments ya, banyak ya kalau teman-teman belajar atomic design. Untuk React.js itu kan dia komponen base ya, jadi itu bisa dibagi-bagi menjadi beberapa segmen lagi. Tapi untuk saat ini saya sederhanakan dulu, di dalam folder komponen itu anggaplah cuma ada 3 komponen, ada untuk 3 halaman yang berbeda. Oke, lanjut. Saya akan bikin untuk halaman home dulu. Jadi saya akan kerja di halaman home. Pertama-tama tentu saja saya akan import React-nya, lalu saya akan export default function namanya home, lalu kita return JSX, kita tes pakai div dulu, satu home ya. Home page gitu ya. Nah, kita coba import dari sini. Jadi saya akan import home page. Home from component /home ya. Jadi ini bisa saya hapus atau kita ganti, kita replace dengan home kayak gini ya. Kalau saya save, nah ini sudah masuk ya, sudah berhasil ya, home page gitu. Nah, untuk halaman home kita bisa bekerja di sini. Nah, di halaman home ini saya akan mengambil atau get data ya dari Firestore-nya. Jadi untuk get data, mari kita lihat dokumentasinya. Nah, di sini dia untuk read data ya. Data. Kita klik yang bagian get data. Untuk get data kita bisa get data dari collection atau bisa get data dari doc ya. Jadi yang pertama kita lakukan adalah kita harus bikin referensinya dulu. Jadi ada yang namanya dokumen reference dan ada collection reference. Nah, untuk membedakannya bagaimana? Untuk membedakannya gampang. Teman-teman bisa lihat saja ini ya. Kalau kita mau ambil mahasiswa, berarti itu collection karena mahasiswa ini terdiri dari banyak dokumen gitu. Dia bisa terdiri dari banyak dokumen. Jadi mahasiswa ini bisa punya banyak data atau dokumen di dalam sini. Nah, kalau misalnya kita mau ambil spesifik, misalnya saya mau ambil mahasiswa A, berarti dia bukan collection reference, tapi dia dokumen reference karena dia spesifik. Jadi kita mau ambil langsung misalnya mahasiswa QWERTY 12345 ini. Nah, berarti dia referensinya itu dokumen reference. Seperti itu. Jadi
Kalau misalnya saya mau ambil data seluruh data mahasiswa, berarti dia collection. Nah, karena dia collection, kita harus import collection di home ini. Jadi saya akan import collection dari Firebase/Firestore ya. Nah, kita bikin dulu referensinya. Saya akan bikin satu use effect di sini. Oke. Parameter keduanya itu kita array kosong seperti ini. Jadi kita bisa bikin satu variabel namanya mahasiswa reference, mahasiswa ref. Kita panggil collection. Nah, collection ini menerima dua parameter. Yang pertama adalah service dari Firestore-nya. Yang kedua adalah path-nya. Oke. Ya, untuk service Firestore-nya tadi kita sudah bikin di sini dengan nama db. Oke. Jadi kita langsung import saja db karena di sini sudah kita ekspor. Kita langsung import db-nya seperti ini, import db dari config Firebase. Nah, parameter keduanya adalah path-nya. Nah, path-nya itu di collection mahasiswa ya. Seperti ini. Nah, kalau referensinya sudah kita buat, selanjutnya kita akan melakukan get data ya. Nah, caranya bagaimana? Bisa dilihat di sini untuk get data ya. Jadi kalau kita ingin ambil satu data itu kita bisa pakai get doc. Jadi get doc doang gitu. Kalau mau ambil data berdasarkan dokumen reference, tapi karena kita menggunakan collection reference, kita berarti mengambil multiple data, lebih dari satu data. Nah, makanya di sini untuk get multiple data itu kita pakai get docs, pakai S nih. Jadi lebih dari satu. Karena kita menggunakan collection reference. Jadi di sini langsung saja kita bisa bikin satu variabel. Ya, kalau di sini dia bikin satu variabel namanya snapshot ya. Ya, kita juga bisa bikin hal yang serupa. Jadi misalnya mahasiswa snap ya, snapshot dari mahasiswa. Berarti kita import get docs-nya. Ya, kita import get docs dari Firebase Firestore. Nah, lalu kita masukkan referensinya, yaitu mahasiswa ref. Kalau sudah, kita bisa lihat isinya dengan console log mahasiswa snap seperti ini. Mari kita lihat isinya, teman-teman. Yap, jadi ternyata dia berupa promise ya, dan di sini dia statusnya pending. Karena dia promise, kita juga harus berlakukan dia sebagaimana promise ya. Jadi untuk kode yang ini akan saya akan bikin satu fungsi namanya get data ya. Karena dia promise, saya akan pakai async await seperti ini. Lalu saya paste kodenya. Nah, di sini untuk get docs-nya saya pakai await ya. Oke. Nah, di dalam use effect-nya saya tinggal panggil get data seperti ini. Mari kita lihat lagi hasilnya. Nah, ternyata di sini ada error ya. Tadi saya tidak notice yang katanya kita missing or insufficient permission. Nah, jadi di Firestore itu ada yang namanya rules di sini. Nah, rulesnya ini kita harus atur sedemikian rupa sehingga kita bisa melakukan create, read, update, dan delete data ya. Dan untuk saat ini rule-nya mengatakan untuk read dan write itu false, makanya kita tidak bisa read datanya, kita tidak bisa membaca data dari Firestore. Nah, di sini saya ubah saja jadi true. Untuk rules-nya kita akan bahas di segmen yang terpisah. Oke, sini saya refresh lagi.
kalau sudah bisa kita lihat di sini hasil konsol lognya itu terlihat ya, ada metadata, ada query di sini untuk snapshotnya, ada docs dan properti yang lainnya. Nah, sebenarnya yang mau kita akses adalah docs-nya yang tadi, jadi snap ada docs ya, lalu kita bisa looping docs-nya untuk melihat data-datanya begitu. Nah, akan tetapi kalau dilihat dari dokumentasi Firebase-nya itu bisa langsung di looping snapshotnya. Ya entah kenapa bisa di looping ya, meskipun kita lihat di sini tuh tidak ada skema, tidak ada array yang kita lihat di sini, sehingga kita bisa melakukan looping. Tapi kita ikuti saja dokumentasinya. Jadi untuk snapnya ini bisa kita langsung looping. Sorry. Ini dia akan menerima doc ya, jadi bisa kita console.log untuk doc datanya seperti ini. Nah, ini dia sudah muncul ya untuk datanya sendiri. Nah, kalau saya tambah misalnya kalau misalnya datanya saya tambah di versornya, di dokumen saya bikin ID acak lagi, tes 1, 2, 3 save. Sini ada 2 data ya. Nah, kita lihat hasilnya, kita press. Nah, di sini ada 2 data juga, jadi ini data yang pertama, ini data yang kedua ya. Nah, jadi untuk get datanya sudah selesai. Data yang tadi saya hapus dulu ini, atau kita biarkan saja ya, kita biarkan saja. Nah, jadi data ini kita harus masukkan ke dalam state ya. Jadi saya akan bikin satu state namanya mahasiswa. Pakai bahasa Inggris ya biar enak ngelupinnya sebentar. Search student sama dengan state, import state-nya, lalu inisialisasi datanya itu array kosong. Set student-nya kita taruh di bawah, berarti gimana ya, saya akan bikin satu array saja di sini bernama mahasiswa ya, array kosong, lalu mahasiswanya akan saya push data dari doc.data ini. Nah, jadi setiap loop itu bertambah 1 datanya. Nah, di bawah sini berarti set students, saya panggil set students ini, lalu kita masukkan data mahasiswa. Oke deh. Nah, kenapa saya pakai bahasa Inggris di sini? Karena kalau pakai bahasa Inggris enak ya untuk skema loopingnya. Jadi ya, di bawah sini kita bisa students map untuk callbacknya berarti parameternya student gini. Jadi student. Yap. Lalu di sini kayak div biasa aja. Nah, kalau map itu di React.js itu kita harus lagi. Saya pakai index saja, jadi di sini saya bungkus dengan kurung biasa. Parameter kedua itu index seperti ini, sini index. Lalu saya mau tambahkan nama dari mahasiswanya. Ini nama. Nah, namanya apa? Namanya itu adalah Budi dengan properti nama ya. Berarti di sini student nama ya. Lalu apalagi jurusan student jurusan.
Ya, ada beberapa properti ini, tapi untuk contoh saya tampilkan dua dulu. Nah, ini sudah muncul. Nah, kenapa ada dua nama dan ada dua jurusan? Karena kita punya dua data. Hanya saja data yang ini tidak punya nama dan tidak punya jurusan. Saya tambahkan namanya. Nama pronoun ya. Lalu ini saya tambahkan jurusan dan hanya sastra. Sastra. Kita refresh. Nah, ini sudah muncul nama Budi, jurusan TI, nama Tono, jurusan sastra. Seperti itu. Jadi ada dua data nih.